Baik rekan-rekan, kita bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada setiap kita. Terlebih di masa-masa Advent ini, di dalam bagaimana kita akan merayakan Natal di tahun ini yang sangat berbeda akibat pandemi. Tetapi biarlah dengan segala keterbatasan kita, biarlah sekali lagi itu yang tidak menghentikan kita untuk bersama-sama merayakan akan Juru Selamat yang telah menyelamatkan akan hidup kita dan menyertai akan hidup kita. Dan mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 17 sampai 20. Mari kita bersama-sama membuka akan bagian ini. Lukas 2 ayat 17 sampai 20. Saya akan membacakan bagian ini untuk setiap kita. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Saya bacakan sekali lagi di ayat yang ke-17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kesaksian atau marturio, akar kata dari martus, marturia, marturion. Nah, martus ini nama daripada dosen saya ya. Kesaksian itu berarti apa yang sendiri dilihatnya dan kemudian dibagikannya. Dan dalam perspektif kekristenan, kesaksian berarti melihat apa yang dikerjakan Kristus, yaitu bagaimana Kristus yang telah menyelamatkan keberadaan hidup orang percaya dari dosanya, dan bagaimana Kristus yang menyertai kehidupan orang percaya. Dan setelah melihat apa yang dikerjakan Kristus itu, mereka juga membagikan kepada yang lainnya, baik itu dari pengalaman pribadi maupun dari komunitasnya. Dan kesaksian dalam kekristenan adalah bagian dari iman yang hidup. Iman yang hidup berarti ia tidak hanya mendengar dan merenungkan apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya, tetapi ia juga membagikannya kepada yang lainnya. Dan dalam kisah yang telah kita baca ini, dalam kisah para gembala, kita dapat melihat bahwa para gembala tidak hanya mendengar akan perkataan malaikat. Dan perkataan malaikat itu adalah perkataan firman, perkataan Injil yang sampai dalam kehidupan mereka. Tetapi juga gembala berusaha untuk merenungkannya. Bagaimana ketika mereka melihat pujian daripada malaikat-malaikat. Dan bagaimana ketika mereka melihat bayi Yesus, disitulah perubahan hidup terjadi kepada para gembala. Dan pada akhirnya membuat mereka dibawa untuk berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dan setelah bagaimana proses daripada terang firman Tuhan itu yang mengubah akan hidup mereka, pada akhirnya dampak dari firman Tuhan dan Injil itu yang membawa mereka untuk juga bisa membagikan akan sukacita firman Injil itu kepada yang lainnya. Dan Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20 ini kita bisa melihat kisah para gembala yang dari kegelapan kepada terangnya. Sekali lagi, yang dari kegelapan kepada terangnya. Yaitu terang apa? Terang Kristus, terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Bermula di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa pada waktu itu gembala sedang menjaga kawanan ternak di waktu malam. Nah, malam di sini merupakan simbol daripada ketiadaan harapan. Terlebih status gembala yang ada pada waktu itu adalah kaum yang termarginalkan. Dan pada waktu itu ketika adanya sidang, suara gembala itu sering tidak dianggap untuk bersaksi. Mereka tidak memiliki status ataupun kekuatan secara sosial. Mereka tidak berpendidikan. Mereka hanyalah upahan yang menjaga kawanan ternak. Dan bagaimana kehidupan mereka yang dipandang sebelah mata. Dan kehidupan daripada gembala ini menggambarkan akan kekelapan di balik
di waktu malam itu di dalam kegelapan di tengah mereka yang tidak memiliki pengharapan. Namun kita bisa melihat di dalam kisah para gembala ini bagaimana Tuhan yang menyatakan akan berita Injilnya, kesukaan besar yang diberitakan kepada para gembala, dan bagaimana para gembala dipercayakan untuk pertama kalinya memberitakan Injil kepada yang lainnya. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak memusingkan akan status daripada gembala yang pada waktu itu tidak dianggap oleh orang-orang sekelilingnya. Dan memang di dalam keselamatan yang Tuhan berikan itu, Tuhan memberikan kepada siapa Ia mau memberikan. Tuhan memilih kepada siapa Ia mau memilih. Tidak ada andil daripada manusia sama sekali. Keselamatan itu adalah hak prerogatif, hak khususnya Allah kepada siapa Ia mau memilih. Dan kita bisa melihat di dalam kisah para gembala ini sekali lagi, bagaimana Tuhan yang mempercayakan akan berita kesukaan besar, berita Injil itu kepada para gembala. Dan ketika mereka menjaga kawanan di waktu malam, di ayat 9 dinyatakan bahwa ketika malaikat menampakkan diri kepada mereka, mereka pun melihat sinar kemuliaan Allah yang ada pada waktu itu. Dan ketika mereka melihat akan sinar kemuliaan Allah yang ada pada waktu itu, bagaimana perasaan daripada gembala, sikap daripada para gembala? Mereka itu menjadi sangat ketakutan. Dan Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketakutan yang sangat ini adalah ketakutan yang wajar terjadi. Karena siapapun yang melihat sesuatu yang begitu luar biasa, kejadian ilahi, kejadian yang di luar daripada nalar manusia, tentunya bisa menjadi takut. Dan secara singkat saya jelaskan, kalau takut itu sebenarnya kalau mau ditelusuri lebih dalam, itu muncul dari hubungan manusia yang rusak atau tidak sempurna lagi bersama Allah oleh karena dosa. Kita mengingat bersama-sama di dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai 10, ketika Adam dan Hawa hubungan mereka itu rusak atau tidak sempurna lagi oleh karena dosa, maka mereka pun menjadi penuh ketakutan. Mereka bahkan menjadi sasaran teror. Dan itulah juga yang dirasakan gembala di dalam kegelapan, di dalam ketiadaan harapan, di dalam bagaimana kehidupan mereka juga yang berdosa. Dan ketika mereka melihat akan sesuatu sinar ilahi, sinar kemuliaan Allah, mereka menjadi sangat takut pada waktu itu. Namun ketika malaikat mengatakan kepada mereka bahwa jangan takut, sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini aku memberitakan kepadamu kesukaan besar atau berita Injil. Dan jawaban malaikat kepada mereka ini merupakan kunci jawaban untuk mengatasi rasa takut daripada para gembala yang merasa sangat ketakutan pada waktu itu. Karena kenapa? Dengan hadirnya juru selamat Yesus Kristus Tuhan itu, maka Kristus itu ialah yang telah memperdamaikan hubungan manusia dengan Allah oleh karena dosa. Dan berita sukacita inilah yang disampaikan oleh gembala. Bagaimana kesukaan besar atau berita Injil itu ada untuk mereka. Dan kita bisa melihat di bagian selanjutnya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di mana di ayat yang ke-13 dan 14, di mana di situ terjadi suatu perayaan yang semakin intens besarnya di malam itu. Yang di mana dari sebelumnya gembala di tengah kegelapan mereka, di tengah mereka yang tidak memiliki ketiadaan harapan, namun ketika mereka melihat sinar kemuliaan Allah, disitulah terang ada untuk mereka. Disitulah adanya pengharapan kepada mereka, di mana sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di dalam perayaan pada waktu malam itu, para malaikat pun mau menyatakan bahwa apa? Kesukaan besar telah diberitakan kepada para gembala dan kepada dunia, di mana hubungan manusia di dalam juru selamat telah diperdamaikan oleh Allah. Dan
Rick Warren di dalam artikelnya mengenai kisah para gembala mengatakan seperti ini. Juru selamat yang datang itu telah memberikan pengampunan, kedamaian sejati, dan kehidupan kekal bersamanya. Dan itulah arti juru selamat yang telah memperdamaikan hubungan manusia dengan Allah, di mana manusia diberikan pengampunan, manusia diberikan kedamaian sejati, bahkan manusia diberikan kehidupan kekal bersamanya. Dan gembala yang dikatakan di permulaan ayat yang ke-8 menjadi sangat takut, pada akhirnya mereka pun melihat akan pengharapan, melihat akan terang Kristus yang ada buat mereka pada waktu itu. Dan betapa gembala sekali lagi bersyukur mendengar akan berita kesukaan besar, berita Injil, yang siapakah mereka yang ternyata Tuhan berkasih karunia. Mereka yang dari kegelapan dengan status yang termarginalkan, hidup di tengah ketiadaan harapan, namun juru selamat hadir dalam hidup mereka, menyatakan bahwa ialah terang yang sesungguhnya, ialah yang memberikan pengharapan, kedamaian sejati. Dan di malam itu, dengan melihat akan bagaimana malaikat yang berfirman, dengan melihat akan bagaimana malaikat yang memuji dan memuliakan Allah, bagaimanapun para gembala merasakan akan terang Kristus yang memenuhi kehidupan mereka melalui berita kesukaan besar, melalui berita Injil. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 dikatakan bahwa juru selamat itu adalah Allah Putra yang telah lahir menjadi manusia. Dan Allah Putra yang menjadi manusia ini memperlihatkan memang bahwa inilah harga yang harus dibayar oleh Kristus untuk menyelamatkan kehidupan manusia yang berdosa. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 di situ menyatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan. Dan bagaimana Allah Putra itu yang telah lahir menjadi manusia, yang disalibkan, mati untuk kita dan bangkit pada hari yang ketiga, disitulah harga yang harus Ia bayar untuk kita manusia ini bisa dibenarkan di dalamnya. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, di situ di ayat yang ke-9 menerangkan bahwa juru selamat itu, Allah Putra yang lahir sebagai manusia itu merupakan terang yang sesungguhnya. Di mana ayat yang ke-14 menyatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan di malam itu, ketika para gembala melihat akan berita kesukaan besar, terang Kristus yang memenuhi akan kehidupan mereka, mereka pun menjadi percaya, mereka pun menjadi berpengharapan kepada Tuhan. Sebab apa di bagian sin setelahnya, di ayat yang ke-15, di situ dikatakan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saya menandai dengan kata, marilah kita pergi. Sebenarnya kalau dilihat di dalam terjemahan Yunaninya, di situ ada partikel de. Nah, partikel de ini adalah fungsinya itu adalah penekanan. Jadi terjemahan yang tepat bukan hanya sekedar marilah kita pergi, tetapi yang tepat diterjemahkan yaitu sungguh pasti marilah kita pergi ke Bethlehem. Untuk apa? Untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi dengan kepercayaan, dengan keyakinan penuh, mereka pun mau melihat akan bayi Yesus itu. Dan bagaimana di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-16, di situ dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Nah, disinilah yang membuktikan bahwa para gembala yang ada pada waktu itu, mereka dengan keyakinan, dengan kepercayaan yang penuh, sehingga mereka tanpa berpikir lama-lama, mereka cepat-cepat berangkat untuk melihat bayi Yesus itu. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka melihat bayi Yesus itu, maka terkonfirmasilah apa yang diberitakan malaikat kepada mereka. Dan di dalam kepercayaan yang penuh,
setelah mereka mendengar, merenungkan, yang menyaksikan akan bagaimana para malaikat yang menyampaikan akan firman Tuhan, para malaikat yang menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan ketika mereka melihat bayi Yesus itu, sungguh mereka bersyukur atas juru selamat, terang sesungguhnya itu yang hadir untuk mereka. Dan di ayat 17 dikatakan, setelah mereka melihat akan bayi Yesus itu, mereka pun memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mereka memberitahukan kepada yang lainnya dengan keyakinan, dengan penuh percaya bahwa juru selamat telah hadir di dunia ini. Dan kita bisa melihat respon daripada orang-orang yang mendengar akan berita Injil daripada gembala, di mana dikatakan di ayat yang ke-18, di situ dikatakan bahwa semua orang menjadi heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah, sikap heran ini, terheran ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mendengar akan berita Injil daripada gembala itu belum tentu percaya. Mereka bertanya-tanya, apa yang diberitakan gembala pada waktu itu? Dan hal ini juga didukung dengan status para gembala yang pada waktu itu memang tidak dianggap suaranya, yang pada waktu itu tidak dianggap kesaksiannya. Dan dikatakan bahwa semua orang terheran-heran dan ditafsirkan bahwa belum tentu mereka percaya dengan kesaksian daripada gembala itu. Namun di bagian selanjutnya di ayat yang ke-19 di situ dikatakan, lalu Maria itu menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dan sikap daripada orang-orang yang terheran-heran mendengar akan berita Injil itu dikontraskan dengan ayat yang ke-19 ini. Dengan sikap Maria yang menyimpan segala perkara itu dan merenungkannya. Dan ini dikatakan bahwa inilah sikap murid. Ketika mereka mendengar akan perkataan kebenaran, akan berita Injil, bagaimana mereka mencoba menyimpannya, bahkan merenungkannya. Bahkan suneterei atau merenungkan di sini diartikan dengan suatu refleksi yang mendalam terhadap apa yang terjadi. Dan itulah yang dilakukan oleh Maria, bagaimana dia merefleksikan akan kejadian, bagaimana bayi Yesus yang telah lahir, dan bagaimana rencana keselamatan Allah yang mau dinyatakan kepada dunia. Dan sama seperti gembala, ketika mereka mendengar, mereka bukan hanya mendengar saja, tetapi dengan bagaimana sikap, mereka juga ingin menyaksikan bayi Yesus itu. Dan ketika mereka menyaksikan bayi Yesus itu dengan kepercayaan dan keyakinan penuh, mereka juga dapat memberitakan Injilnya kepada yang lainnya. Dan itulah yang seharusnya juga menjadi sikap kita. Ketika kita mendengar akan perkataan kebenaran, ya semua orang pada waktu itu ya dikatakan menjadi terheran. Karena status daripada gembala yang pada waktu itu tidak dianggap, status suara mereka yang tidak dianggap di dalam kesaksian. Namun dikatakan memang perkataan kebenaran itu bisa saja datang tidak hanya dari orang pejabat, mereka yang memiliki status sosial, tetapi juga bisa dari orang yang sederhana. Dan bagaimana sikap kita ketika mendengarkan akan kebenaran, akan firman Tuhan yang sampai dalam hidup kita. Yaitu biarlah kita juga bisa merenungkannya, menyerapnya dalam kehidupan kita. Dan dengan kita menyerapnya dalam kehidupan kita, dan kita merasakan akan firman Tuhan yang berkuasa itu yang berbicara dalam hidup kita. Dan di dalam hal itulah kita pun pada akhirnya dapat membagikan kepada yang lainnya. Dan itulah yang dilakukan oleh gembala dengan keyakinan, dengan kepercayaan yang penuh, dengan sukacita. Mereka pada akhirnya bisa membagikan akan berita kesukaan besar, berita Injil itu kepada yang lainnya. Sehingga di dalam Lukas 2 ayat 20 di situ dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.
Mereka setelah memberitakan akan berita kesukaan besar kepada yang lainnya, kembali memuji dan memuliakan Allah. Di mana ini adalah sikap doksologi, yaitu mengembalikan akan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mengembalikan akan segala penghormatan kepada Tuhan. Dan Michael Horton dalam buku Core Christianity menyatakan seperti ini. Doksologi itu adalah merujuk pada cara kita mengalami dan mengungkapkan pada diri sendiri keajaiban Allah yang sudah membuat kita menjadi bagian dari kisahnya dalam Yesus Kristus. Yang sudah membuat kita menjadi bagian dari kisahnya. Ya, tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga mempercayakan kita untuk juga memberitakan akan berita keselamatan, berita Injilnya kepada yang lainnya. Dan sikap kita setelah memberitakan akan berita Injil itu, biarlah boleh mengembalikan akan segala kemuliaan, segala penghormatan itu kepada Tuhan. Seperti para gembala yang dipercayakan bahkan menjadi penginjil pertama ya untuk memberitakan akan berita kesukaan besar. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Dan saya membayangkan pada waktu itu di malam itu ketika mereka sudah memberitakan Injil, memberitakan berita kesukaan kepada yang lainnya. Mungkin dalam puji-pujian yang mereka naikkan satu dengan yang lain, pujiannya seperti ini ya. Seorang anaklah lahir untuk kita. Bahkan dengan sukacita ya mereka menyanyikan Gloria in excelsis Deo. Mereka dengan sangat sukacita memuji dan memuliakan Allah, mengembalikan doksologi, segala penghormatan kepada Tuhan yang telah menyatakan akan berita Injilnya, yang telah mempercayakan kepada orang percaya juga untuk menyampaikan akan berita Injilnya. Dan itulah yang kita bisa melihat daripada kisah daripada gembala ini. Dan Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, melalui bagian perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, ketika kita bersama-sama merenungkan akan tema spreading the light, ya, menyebarkan akan terang. Terang apa? Terang Kristus, juru selamat yang telah hadir dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menyaksikan di malam ini tentang kisah para gembala, saya ingin mengajak kita yang pertama-tama, mari kita refleksikan bagaimana kisah Injil yang juga telah sampai dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat para gembala di dalam kegelapan, ketiadaan harapan, mereka yang tidak dianggap, mereka adalah kaum yang termarginalkan. Namun Tuhan memilih mereka, Tuhan berkasih karunia, memberikan akan berita Injil itu, berita keselamatan itu. Dan setiap kita juga, sesungguhnya kita adalah orang yang berdosa. Kita berada dalam kegelapan, dulunya kita tidak memiliki pengharapan. Tapi kita diberitakan juga berita Injil, berita kesukaan besar itu. Bagaimana kisah Injil yang telah sampai juga dalam kehidupan kita. Ketika saya merefleksikan akan bagian ini, saya juga ingat ya, waktu saya kecil itu keluarga saya nggak tahu agamanya apa gitu. Jadi sebentar bisa beragama ini, bisa beragama itu gitu. Jadi waktu saya kecil itu saya nggak tahu agama saya apa gitu. Tapi bagaimana saya bisa mengenal akan Injil Tuhan. Jadi tidak jauh daripada rumah keluarga saya, di situ ada sekolah minggu, ada gereja. Dan saya diajak oleh sepupu saya untuk mengikuti sekolah minggu. Dan di dalam sekolah minggu itulah saya mulai mendengar akan tentang Yesus, mendengar akan kisah Alkitab. Dan pada akhirnya saya pun menjadi percaya kepada Tuhan. Saya sungguh bersyukur akan kisah Injilnya yang juga boleh sampai dalam kehidupan saya. Bagaimana dengan setiap kita? Bagaimana kisah Injil itu yang telah sampai memberikan pengharapan kepada kita. Terang yang sesungguhnya itu yang telah bersinar di tengah kegelapan kita sebagai manusia yang berdosa. Lalu yang kedua rekan-rekan sekalian, mari kita bersama-sama merenungkan di masa-masa Advent ini bagaimana pentingnya juru selamat dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa berita Injil itulah yang telah memberikan pengharapan dalam kehidupan kita, seharusnya dalam setiap langkah, di dalam setiap gerak hidup kita, kita harus menyadari bahwa memang juru selamat adalah yang terpenting dalam kehidupan kita. Di masa-masa Advent ini, ketika saya memasuki 1 Desember,
Saya juga membaca buku gitu ya dari Desiring God, di mana di buku itu merupakan kumpulan artikel-artikel tentang bagaimana mempersiapkan masa-masa Advent ini. Dan di 1 Desember itu saya mendapatkan renungan bahwa bagaimana pentingnya merenungkan akan juru selamat selama bagaimana kita di masa-masa Advent ini dan bagaimana kita mau merayakan akan Natal, merayakan akan juru selamat yang telah menyelamatkan dan menyertai akan kehidupan kita. Dan mari juga saya mengajak kita untuk merefleksikan yang kedua, untuk pentingnya juru selamat dalam hidup kita. Bagaimana terang yang sesungguhnya itu yang sudah hadir dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya sebagaimana tema pada malam hari ini, spreading the light, menyebarkan akan terang, ya memberitahukan juga kepada yang lainnya, sama seperti gembala yang memberitahukan kepada yang lainnya akan berita kesukaan besar, berita Injil itu. Biarlah dengan semangat berita Injil yang telah mengubahkan hidup kita, yang telah menyelamatkan akan hidup kita itu, biarlah kita juga boleh menyampaikannya kepada yang lainnya. Memang di masa-masa ini adalah masa-masa yang tidak mudah, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita terbatas untuk bertemu satu dengan yang lain. Kita bahkan hanya bertemu secara layar. Bagaimana kita merayakan Natal ini? Ya kita perlu mempersiapkan akan diri kita. Tapi juga bagaimana kita bisa memberitahukan kepada yang lainnya, menjangkau jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita boleh bersandar kepada hikmat Tuhan. Tidak usah jauh-jauh gitu ya. Saya mengetahui bahwa para panitia Natal menyediakan akan souvenir, ya baik itu di dalamnya terisi masker maupun lilin elektrik yang mengajak kita juga untuk melakukan penjangkauan jiwa. Kita bisa mengambil masker, lilin elektrik itu tidak hanya untuk diri kita, tetapi kita juga bisa membagikan kepada yang lainnya di dalam bagaimana kita mengajak mereka juga untuk beribadah di tanggal 24 dan 25. Tidak usah jauh-jauh, biar lagi kita juga boleh turut serta di dalam bagaimana panitia Natal yang menghimbau kita juga untuk tidak hanya merayakan Natal dengan segala keterbatasan yang ada di tahun ini, tetapi biarlah dengan hikmat Tuhan kita boleh menjangkau jiwa, kita boleh memberitakan berita Injil, berita kesukaan besar, terang yang sesungguhnya itu yang telah hadir dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini yang boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Minta dengan kasih untuk Musa Erwin pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, biarlah Engkau boleh menjumpai respon yang antusias dalam setiap kami setelah kami mendengarkan kabar baik, berita Natal yang telah menjumpai setiap pribadi kami. Tuhan, sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak stabil, yang tidak menentu, bahkan kami mungkin sedang memperingati Natal dalam kesederhanaan, dalam kesahajaan. Namun kami rindu semua kondisi tidak akan mempengaruhi untuk memunculkan sebuah respons yang antusias untuk berita Natal yang sudah lahir dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami memunculkan respon itu dengan membawa kabar baik kepada orang-orang di luar. Tidak tertahankan hati kami, sekalipun sekali lagi di tengah-tengah situasi yang sedang sulit, namun tidak pernah membatalkan antusiasme kami untuk boleh menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Tuhan, tolonglah, bantulah kami Tuhan, dan temukanlah satu respons dalam hati kami, menaikkan satu pujian, satu doksologi, satu kekaguman kepada Tuhan yang sudah berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang baik, yang memberikan kami firman demi firman yang berharga, menuju pada 24 dan 25 Desember. Maka hati kami siap, tatkala kidung Natal dinyanyikan, nyanyian-nyanyian rohani keluar dari bibir kami di dalam malam Natal itu, bukan sebuah acara formalitas perilaku agamawi, tetapi satu respons yang antusias Tuhan temukan dalam diri kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, dan terima kasih juga untuk ibadah doa kami boleh menaikkan doa-doa kami.
Beri kami iman Tuhan, untuk terus mempercayakan hidup kami seutuhnya dalam tangan-Mu. Kami bersyukur sepanjang 2020, tangan Tuhan yang tidak terlihat, namun menjaga, memelihara kami. Dan berikan kami keyakinan, bahwa tangan yang tidak terlihat itu, tangan yang sama, akan membuat kami bisa menyelesaikan perjalanan di tahun ini. Bahkan kami boleh menyongsong di dalam tahun akan datang. Terima kasih Tuhan, malam telah tiba, izinkan kami bisa beristirahat, melepaskan lelah kami, dan kami mohon kasih karunia-Mu terus menyertai, damai sejahtera Tuhan melingkupi hati kami, dan kami rindu, kami terus memuliakan, menyenangkan Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, ialah berita Natal yang kita dengar selama beberapa minggu, baik dalam ibadah umum, ibadah doa, memberikan satu persiapan hati pada kita. Betapa kita rindu di dalam suasana yang saya mau katakan kita mencicipi pengalaman Natal mula-mula dalam kesunyian, dalam kesederhanaan. Tapi kita berjumpa dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan biarlah Tuhan boleh menolong kita, menguatkan, kita boleh terus mengiring Tuhan, mencintai Tuhan. Maka Tuhan boleh disenangkan atas segala dan semuanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.